satu pagar matanya sendiri kita pagar tembok hanya gara-gara jemuran dipindahkan saat acara pertukaran. Hanya akibat pemagaran tembok desa, oleh rumah dalam memberi akses dan sulit disampaikan keluar masuk rumah. Kasus penembok asas rumah tetangga telah terjadi akhir-akhir ini. Yang terbaru terjadi pada Pamina, warga desa Tambak Boyo, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Rumah miliknya dibakar tembok oleh kerabatnya sendiri hanya gara-gara jemuran dipindahkan. Kasusnya berulang saat Putri Sulis menjemur baju di dalam rumah milik cicilan. Lalu jemuran tersebut dipindahkan karena ada acara pertunangan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Memang kebakar di situ waktu dia kerja saya kan gini bilang kalau ada tamu nanti kan saya ambil, tamunya belum datang, kenapa memang buat saya ditarik itu masih ada buktinya. Pagar tembok setinggi 2 meter tersebut sontak menjadi viral lantaran telah punya akses keluar masuk rumah. Nah, menurut kalian mengapa kejadian seperti dalam video itu dapat terjadi? Ayo mengapa? Karena adanya komunikasi, Bu. Iya, pintar. Nah, jika kalian berada dalam posisi seperti pada video, kemana kalian akan meminta bantuan? Ke RT. Oke, pintar. Kemana lagi? Ke kepala desa, Bu. Oke, pintar sekali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi desa dan kelurahan. Untuk yang akan kita bahas yaitu ada desa, kemudian struktur organisasi dan juga pemerintahan desa. Yang kedua yaitu ada kelurahan, struktur organisasi kelurahan dan juga pemerintahan kelurahan. Pertama yaitu ada desa. Apa sih desa itu? Ayo coba dibaca sama-sama. Desa adalah pembagian wilayah administratif wilayah di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Oke, pinter. Selanjutnya yaitu struktur organisasi pemerintahan desa. Ada kepala desa, kemudian ada BPD, terus di bawahnya lagi ada apa itu? Sekretaris desa. Kemudian di bawahnya sekretaris ada apa? Selain itu juga ada kasih pemerintahan, ada kasih kesejahteraan dan juga kasih pelayanan. Nah, di bawahnya itu lagi ada kepala dusun. Selanjutnya yaitu ada kelurahan. Apa sih kelurahan itu? Silahkan dibaca bareng-bareng lagi. Kelurahan merupakan satuan pemerintahan terhadap di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah yang terdiri atas beberapa kampung. Ya, pintar. Nah, untuk struktur organisasi kelurahan ada apa saja? Yang pertama, lurah. Ya, terus ada kelompok jabatan fungsional, sekretaris kelurahan. Lalu yang paling bawah ada seksi 1 sampai 5. Ya, pinter. Nah, kalau kelurahan itu biasanya yang memimpin siapa sih? Lurah, Bu. Iya, pintar sekali Mbak Nadia. Nah, jadi desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintah terendah. Sedangkan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Nah, kalian kelihatannya sudah lemas ya, sudah tidak semangat lagi. Supaya semangat, ayo kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Gimana? Lebih semangat dari yang tadi? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Per kelompok jadi dari 2 anak ya. Sudah? Sudah. Nah, kemarin Ibu minta kalian
Mbak Nadia sama Mbak Ima. Untuk cara mengerjakannya, silakan dibuka halaman 2 ya. Di situ ada permasalahan, ada 5 permasalahan. Nah itu kalian cukup pilih saja satu permasalahan. Misalnya pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Kemudian ikuti langkah-langkah yang tertera dan gunakan bahan adat desa dan kelurahan untuk mengisi LKPD-nya. Bagaimana, sudah paham caranya? Sudah, Bu. Oke, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan ya. Silakan dikerjakan dengan temannya. Mbak Isa dan Dinda ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Mbak Nadia Denita ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, terus ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Saya, Bu. Iya, silakan kelompoknya Mbak Nadia dan Mbak Intan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami memilih topik 1, yaitu dirinya berdua dari perselisihan kecil antara dua partai yang berebut tempat taktis saat acara desa. Kami ini sebagai warga bingung, siapa perangkat desa yang bertugas mendamaikan perselisihan agar desa tetap bersih. Mengapa masalah itu begitu diselesaikan? Supaya tidak ada perselisihan yang terjadi antara warga desa. Pemerintah desa atau kelurahan mana saja yang berperan dalam masyarakat ini? Kepala desa. Apa peran pemerintah desa dalam masalah ini? Berperan untuk mendamaikan partai yang sedang berselisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu dulu ya. Nah, teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada, Bu. Nah, presentasi kalian sudah bagus, penyampaiannya juga sudah jelas dan juga lembut. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh kembali. Kasih, Bu. Ya. Nah, semua kelompok sudah berpresentasi ya. Oke, maka Ibu anggap kalian semua sudah paham tentang materi hari ini. Lalu, apa sih kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Kita tahu struktur dari perangkat desa dan juga kelurahan, Bu. Iya, kalau struktur dari perangkat desa apa saja, Mbak Intan? Desa itu ada kepala desa, ada BPD, lalu di bawahnya lagi ada sekretaris desa, lalu ada di sekretaris desa di bawahnya lagi itu ada kautal lautan, terus ada kautal keuangan, kautal perencanaan. Nah, sedangkan di bawah kepala desa yang selevel dengan sekretaris desa itu ada kasih pemerintahan, kasih pendataan, kasih pelayanan. Lalu di bawahnya lagi ada kepala desa 1 sampai kepala desa 4. Oke, kalau struktur organisasi kelurahan ada apa saja, Mbak Nadia? Ada lurah, di bawah lurah ada kelompok jabatan fungsional, nah itu ada sekretaris kelurahan, di bawahnya ada seksi 1 sampai 4, Bu. Pinter. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Iya, Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan membagikan kalian soal sebagai evaluasi akhir. Silakan dikerjakan dengan mandiri ya, tidak boleh diselesaikan. Ayo silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Akan Ibu ambil ya. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah sampai di ujung waktu. Terima